Aku benci suamiku oleh Sarah Moon. Aku membenci suamiku. Itulah kalimat yang selalu kutanam dalam hatiku selama ini. Meskipun sudah cukup lama menikahinya, aku tak pernah benar-benar menyerahkan hatiku padanya. Menikah bukan dengan pilihan hatiku sendiri, melainkan paksaan orang tua, membuatku membenci suamiku sendiri. Namun aku tak pernah benar-benar menunjukkan sikap benciku padanya. Meskipun membencinya, setiap hari aku melayaninya sebagaimana tugas seorang istri. Aku terpaksa melakukan semuanya karena aku tak punya pilihan lain. Beberapa kali muncul keinginan meninggalkannya, tapi aku tak punya kemampuan finansial dan dukungan siapapun. Kedua orang tuaku sangat menyayangi suamiku karena menurut mereka, suamiku adalah sosok suami sempurna untuk putri semata wayangnya ini. Semenjak menikahinya, aku memutuskan untuk menjadi seorang istri yang sangat manja. Kulakukan segala hal sesuka hatiku. Aku tak pernah benar-benar menjalani tugasku sebagai seorang istri. Aku selalu bergantung padanya, karena aku menganggap hal itu sudah seharusnya. Setelah apa yang ia lakukan padaku, aku telah menyerahkan hidupku padanya, sehingga tugasnya lah membuatku bahagia dengan menuruti semua keinginanku. Dan tentu saja, dia tak pernah sedikit pun keberatan dengan sikapku ini. Di rumah kami, akulah yang paling berkuasa. Tak ada seorang pun yang berani melawan kehendakku. Jika ada sedikit saja masalah, aku selalu menyalahkan suamiku. Aku selalu membesar-besarkan masalah kecil sekalipun. Misalnya, aku yang tak suka handuk basahnya yang tergeletak di atas tempat tidur. Aku sebal melihat ia meletakkan sendok sisa mengandung susu di atas meja dan meninggalkan bekas lengket. Aku benci ketika ia memakai komputerku meskipun hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Aku marah kalau ia menggantung bajunya di kapstok bajuku. Aku juga marah kalau ia memakai pasta gigi tanpa memencetnya dengan rapi. Bahkan aku marah jika ia menghubungiku hingga berkali-kali ketika aku sedang bersenang-senang dengan teman-temanku. Tadinya aku memilih untuk tidak usah memiliki anak. Meskipun tidak bekerja dan menjadi rumah tangga, aku tak mau mengurus anak dari orang yang sudah merebut hidupku yang berharga. Awalnya, dia mendukung keputusanku itu, dan kami menjalani program keluarga berencana dengan pil yang setiap malam ku konsumsi dengan rutin. Tapi rupanya, ia menyembunyikan keinginan untuk memiliki keturunan denganku begitu dalam. Sampai pada suatu hari, aku kelupaan meminum pilku. Walaupun ia sadar aku kelupaan, namun ia tetap diam saja karena sangat ingin memiliki anak. Dan alhasil, aku pun hamil dan baru menyadarinya setelah lebih dari 4 bulan. Beberapa kali aku pergi ke dokter dan berniat untuk menggugurkan kandunganku. Namun selalu saja mendapat penolakan dari sang dokter. Dan itu merupakan salah satu kemarahan terbesarku padanya. Sungguh sebuah kesalahan yang amat fatal, batinku. Tak hanya itu, kemarahanku semakin bertambah ketika aku mengetahui anak yang kukandung adalah sepasang anak kembar dan harus mengalami kelahiran yang lumayan sulit. Tanpa berpikir panjang, aku memaksanya melakukan tindakan vasektomi agar hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Setelah pembicaraan yang cukup panjang, akhirnya ia pun melakukan semua keinginanku. Hal ini dikarenakan aku yang mengancam akan meninggalkannya bersama kedua anak kami.
Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Anak-anak kami pun tumbuh menjadi anak-anak usia 8 tahun yang sehat dan pandai. Terlihat mereka sudah dengan rapi menungguku di meja makan untuk sarapan. Aku masih malas-malasan di atas tempat tidurku. Seperti biasa, suamikulah yang menyediakan sarapan pagi dan mengantar anak-anak ke sekolah. Sebelum berangkat kerja, kecupan dan pelukannya tak pernah ketinggalan. Ia juga mengingatkanku kalau hari itu ada peringatan ulang tahun ibuku. Aku hanya menjawab dengan anggukan tanpa mempedulikan kata-katanya yang mengingatkan peristiwa tahun sebelumnya. Saat itu, aku memilih ke mall dan tidak hadir di acara ibu. Tak hanya suamiku, aku pun jadi merasa malas bertemu kedua orang tuaku karena rasa kecewaku yang amat dalam pada mereka yang telah memaksaku menikah dengan suamiku. Ketika mereka sudah pergi, aku pun memutuskan untuk memanjakan diriku di salon langgananku. Menghabiskan waktu di salon adalah salah satu hobiku, dan suatu kebetulan di sana aku bertemu dengan salah satu temanku sekaligus orang yang tidak kusukai. Kami mengobrol dengan asyik, termasuk saling memamerkan kegiatan kami. Tiba waktunya, aku harus membayar tagihan salon. Namun betapa terkejutnya aku ketika menyadari bahwa dompetku tertinggal di rumah. Meskipun merogoh tasku hingga bagian terdalam, aku tak menemukannya di dalam tas. Sambil berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi, hingga dompetku tak bisa kutemukan, aku menelepon suamiku dan bertanya, "Kamu lihat dompetku tidak?" Tanyaku padanya dengan nada sedikit menghardik. "Maaf sayang, kemarin si kembar meminta uang jajan dan aku tak punya uang kecil, jadi kuambil dari dompetmu. Aku lupa menaruhnya kembali ke tasmu. Kalau tidak salah, aku letakkan di atas meja TV," katanya menjelaskan dengan lembut. Karena sangat marah, aku mengomelinya dengan kasar. Kututup telepon tanpa menunggunya selesai bicara. Tak sopan memang, tapi aku memang sudah terbiasa memperlakukan suamiku seperti itu. Tak lama kemudian, handphoneku kembali berbunyi. Panggilan dari suamiku. Meskipun rasanya masih sangat kesal, dengan terpaksa aku mengangkatnya dengan setengah membentak. "Apalagi? Sayang, aku pulang sekarang. Aku akan ambil dompet dan mengantarnya padamu." "Sayang, sekarang ada di mana?" tanya suamiku cepat. Khawatir aku menutup telepon kembali. Aku menyebut nama salonku dan tanpa menunggu jawabannya lagi, aku kembali menutup telepon. Aku berbicara dengan kasir dan mengatakan bahwa suamiku akan datang membayarkan tagihanku. Pemilik salon yang sahabatku sebenarnya sudah membolehkanku pergi dan mengatakan aku bisa membayarnya nanti kalau aku kembali lagi. Tapi rasa malu karena orang yang tak kusuka juga ikut mendengarku. Ketinggalan dompet membuatku gengsi untuk berhutang saat itu. Hujan turun begitu deras. Ketika aku melihat keluar, aku berharap mobil suamiku segera sampai. Menit berlalu menjadi jam. Aku semakin tidak sabar, sehingga mulai menghubunginya. Tak ada jawaban meskipun sudah berkali-kali ku telepon. Padahal biasanya hanya 2 kali berdering panggilanku sudah diangkatnya. Aku mulai merasa tidak karuan dan sangat marah. Aku tetap mencoba menghubunginya berkali-kali, hingga ada suara asing yang menjawab panggilanku dari seberang. Aku terdiam dan terpaku beberapa saat sebelum suara lelaki asing itu memperkenalkan diri. "Selamat siang, Ibu. Apakah Ibu istri dari Bapak Armandi?" "Saya dari pihak kepolisian," tanya lelaki itu dengan nada suara yang sedikit tegas. "Kepolisian? Ada apa dengan suamiku?"
Kenapa ia bisa ada di kantor polisi? Batinku seketika sebelum kujawab pertanyaan polisi tersebut dengan kata iya yang sedikit bingung. Polisi tersebut memberitahu bahwa suamiku mengalami kecelakaan. Ia sedang dibawa ke rumah sakit kepolisian. Saat itu, aku hanya terdiam dan hanya bisa menjawab terima kasih. Ketika telepon ditutup, aku berjongkok dengan bingung. Kakiku seketika terasa sangat lemas, seakan sudah tak sanggup menopang tubuhku. Tanganku menggenggam erat ponsel yang kugenggam. Beberapa pegawai salon mendekatiku dengan sigap bertanya, "Ada apa?" hingga wajahku menjadi pucat seputih kertas. Entah bagaimana, akhirnya aku sampai di rumah sakit. Entah bagaimana pula, saat itu ternyata seluruh keluarga sudah hadir di sana. Aku yang hanya diam 1000 bahasa menunggu suamiku di depan ruang gawat darurat. Aku tak tahu harus melakukan apa, karena selama ini dialah yang melakukan segalanya untukku. Ketika akhirnya setelah menunggu beberapa jam, tepat ketika kumandang azan maghrib terdengar, seorang dokter keluar dan menyampaikan kabar terakhir suamiku. Suamiku telah tiada. Ia pergi bukan karena murni kecelakaan itu sendiri. Serangan stroke lah yang menyebabkan kematiannya. Selesai mendengar kenyataan itu, aku malah sibuk menguatkan kedua orang tuaku dan orang tuanya yang terlihat lebih terpukul. Sama sekali tak ada air mata setetes pun keluar di kedua mataku. Anak-anak yang terpukul memelukku dengan erat, tetapi kesedihan mereka masih belum mampu membuatku menangis. Beberapa jam kemudian, jenazah suamiku sudah selesai dirumahkan. Aku hanya duduk di hadapannya dan termangu menatap wajahnya yang sudah pucat pasi. Kusadari baru kali inilah aku benar-benar menatap wajahnya yang tampak tertidur pulas. Kudekati wajahnya dan kupandangi dengan seksama. Saat itulah dadaku menjadi sesak. Teringat apa yang telah ia berikan padaku selama 10 tahun kebersamaan kami. Kusentuh perlahan wajahnya yang telah dingin dan kusadari inilah kali pertama aku menyentuh wajahnya yang dulu selalu dihiasi senyum hangat. Air mata merebak di kedua mataku, mengaburkan pandanganku. Aku terkesiap, berusaha mengusapnya agar tak menghalangi tatapan terakhirku padanya. Aku ingin mengingat semua bagian wajahnya agar kenangan manis tentang suamiku tak berakhir begitu saja. Satu persatu kenangan manisku bersamanya terlintas di kepalaku. Suamiku yang baik hati, suamiku yang sangat sabar, suamiku yang tak pernah mengeluh, suamiku yang amat menyayangi istri dan kedua anaknya, suamiku yang sempurna. Mengapa aku baru tersadar di saat ia telah tiada? Air mataku pun semakin tak terkendali, semakin deras membanjiri pipi dan menyisakan bekas tetesannya di wajah suamiku yang sudah kaku. Aku makin terisak ketika petugas pemakaman bersiap untuk mengkebumikan jasad suamiku. Kucoba menghapus air mataku dengan tenaga yang tersisa, tapi bukannya berhenti. Air mataku semakin deras membanjiri kedua pipiku. Aku terus berusaha menahannya, tapi dadaku terasa sangat sesak mengingat apa yang telah kuperbuat padanya semasa hidupnya bersamaku. Aku teringat betapa aku tak pernah memperhatikan kesehatannya. Aku hampir tak pernah mengatur pola makannya, padahal ia selalu memperhatikan apa yang kumakan. Ia memperhatikan vitamin dan obat yang harus kukonsumsi terutama ketika mengandung dan setelah melahirkan.
Ia tak pernah sekalipun lupa mengingatkanku makan dengan teratur. Bahkan, terkadang menyuapiku kalau aku sedang malas makan. Aku tak pernah tahu apa yang ia makan, karena aku tak pernah bertanya. Bahkan aku tak tahu apa yang ia sukai dan tidak disukai. Aku benar-benar seorang istri yang buruk, bahkan bisa dikatakan yang terburuk. Kubiarkan suamiku mengkonsumsi mie instan setiap malam, karena aku hanya memasakkan makanan untuk anak-anakku. Bahkan tak pernah menyambutnya dengan senyum dan minuman hangat saat ia pulang kerja. Padahal ia selalu menyempatkan mengecup keningku sepulang kerja atau sebelum pergi tidur. Walaupun aku tahu ia pasti lelah, namun aku tak peduli. Aku hanya sibuk dengan ponselku, sesak, pedih, dan hanya penyesalan yang menyelubungi hatiku. Terlebih saat pengacara suamiku mendatangiku dan membacakan surat wasiat suamiku. Dalam surat tersebut berisikan isi hati suamiku yang selama ini tak pernah aku pedulikan. Jangan menangis istriku yang cantik dan manja. Aku sudah menyiapkan semuanya. Bahkan setelah aku pergi nanti, aku harap kamu tetap cantik dan kuat. Terima kasih sudah mau menjadi teman hidupku. Aku titipkan anak-anak padamu. Tolong jaga mereka baik-baik. Aku sayang kamu. Aku sayang kalian semua. Seketika, air mataku pun semakin meluap sejadi-jadinya, mengiringi prosesi pemakaman suamiku tersayang.